Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki pertemuan yang keempat. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bagian akar, batang, dan daun. Pada pertemuan berikut ini kita akan membahas bunga, buah, dan biji. Simak pembelajaran hari ini, catat baik-baik. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Pada pertemuan ini, kita masih membahas tentang tema bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Subtema bunga, buah, dan biji. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui bagian tumbuhan dan fungsinya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas bagian akar, batang, dan daun. Berikut kita akan membahas tentang bunga dan buah. Simak, perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau sebagai alat reproduksi. Tetapi ada beberapa jenis tanaman yang berkembang biak tidak dengan menggunakan bunga. Bunga berdasarkan kelengkapannya dibagi menjadi dua. Pertama, bunga lengkap. Kedua, bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga. Putik, benang sari, mahkota, kelopak, dan tangkai bunga. Pada bunga terdapat putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin betina atau alat reproduksi betina. Pada putik terdapat kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari adalah alat kelamin jantan atau alat reproduksi jantan pada bunga. Terdapat kepala sari dan benang sari. Mahkota berfungsi untuk menarik perhatian serangga atau polinator. Polinator adalah hewan yang membantu proses penyerbukan pada bunga. Terdapat kelopak pada bagian bawah mahkota. Fungsi dari kelopak adalah membungkus mahkota ketika bunga masih kuncup. Pada bagian dasar bunga terdapat tangkai bunga yang berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa oleh angin. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga. Contoh, pada bunga kelapa tidak terdapat tangkai bunga hingga bunga mudah rontok saat tertiup angin. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga terbagi menjadi 3. Bunga sempurna yaitu di mana dalam satu tangkai bunga terdapat 2 alat reproduksi jantan dan betina. Contohnya terdapat pada bunga sepatu. Sedangkan bunga jantan dan bunga betina terdapat pada contoh tanaman salak dan vanili. Masing-masing tanaman terdapat 2 jenis jantan dan betina. Pada bunga terdapat proses penyerbukan. Proses penyerbukan adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik atau bertemunya sel jantan dengan sel betina. Berikut kita akan membahas tentang buah. Buah berfungsi melindungi biji. Buah terbagi menjadi 2 jenis, buah sejati dan buah semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah, sedangkan buah semu adalah buah yang bukan berasal dari bakal buah, tetapi
dari bagian bunga yang membesar kemudian menjadi buah. Contoh, apel, nanas, dan jambu monyet. Biji berfungsi sebagai calon individu baru atau calon tumbuhan baru. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji terbagi menjadi dua. Monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Pada umumnya kita menemukan biji terletak di dalam buah, tetapi ada beberapa jenis tanaman yang bijinya terletak di luar buah. Contoh, jambu monyet dan tanaman pakis haji. Ciri-ciri biji monokotil berkeping 1. 1. Daun sejajar atau melengkung. 2. Berkas pengangkut tersebar, tidak memiliki kambium. 3. Bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. 4. Akar serabut. Contoh tanaman monokotil adalah jagung, padi, dan kelapa. Ciri-ciri biji dikotil berkeping 2. 1. Tulang daun menyirip atau menjari. 2. Berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Terdapat kambium. 3. Bagian perhiasan bunga terdiri dari 3, 4, 5, atau kelipatannya. Akar tunggang. Contoh tanaman ini adalah kacang tanah, rambutan, dan mangga. Alhamdulillah, tema kita yang pertama tentang bagian tumbuh hewan dan tumbuhan beserta fungsinya telah selesai. Sering-seringlah mengulang di rumah. Semoga pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi belajar di madrasah. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.